kasih Anda masih bersama kami. Kita akan dengarkan Bang Lawrence pendapat dari pemirsa kita pada pagi hari ini. Penelpon pertama Pak Septian dari Jogja. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya berpikir ya bahwa yang sangat berkepentingan atas proses penangkapan Nazarudin adalah Partai Demokrat dan Presiden SBY. Karena opini yang terbentuk selama ini telah membelenggu Partai Demokrat dan Presiden. Nyanyian gombal dari Nazarudin selalu digoreng seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Saya sepakat ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tugas kita adalah bagaimana kita mengawal, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin memelintir ataupun mempolitisasi untuk memojokkan salah satu pihak. Saya juga berkeyakinan bahwa proses ini akan panjang dan riuh dengan gonjang-ganjing politik. Mungkin akan sampai pada 2014 ya, karena memang ada kepentingan-kepentingan politik dalam hal ini untuk membelenggu Partai Demokrat seperti itu. Terakhir, publik selanjutnya diajak untuk tidak selalu berpikir negatif. Kita bangun opini positif ya, terutama dalam kasus pengungkapan kasus Nazarudin ini. Karena belum apa-apa, Nazarudin belum sampai ke Indonesia. Kita coba bangun opini positif. Editorial kali ini saya agak sedikit kritik ya, karena apa? Ada muncul kecurigaan di dalam tulisan yang disajikan hari ini. Ada kekhawatiran matinya Nazarudin, intimidasi, dan mungkin ruang gelap tersebut yang mengungkap beberapa kecurigaan terhadap publikasi. Kita boleh kritis, tapi sebaiknya kita coba beri kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bagaimana menciptakan atau memproses kasus Nazarudin ini secara adil, transparan. Pak Septian, terima kasih banyak atas pendapat Anda, Pak. Baik, kita sudah tangkap. Pak Joni adalah penelpon berikutnya. Selamat pagi Pak Joni dari Jakarta. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Lawrence. Pagi Pak Joni. Silakan Pak. Ini pagi ini saya harus ucapkan satu kata luar biasa. Cuman satu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa kita jangan pernah berbahagia dulu dengan euforia penangkapan ini. Hal yang paling penting adalah bagaimana penyelesaiannya. Kita mesti kawal, khusus saya pesan kepada seluruh aktivis. Karena ini bukan kasus yang ya kan? Ini kasus sudah berulang kali. Bagi aktivis, Metro TV dan media ini, mari kita bersama masyarakat kita kawal. Baik. Pak Joni, mohon maaf kami kurang bisa mendengar, terputus-putus di studio. Nanti kita akan coba hubungi lagi Pak Joni dari Jakarta. Terima kasih atas partisipasi Anda. Pak Laude dari Jakarta juga, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Ya. Pagi Pak Laude. Ya. Saya sepakat dengan penelpon pertama tadi. Tetapi kita pengalaman-pengalaman yang beberapa kasus, beberapa yang terpidana itu membuat kita masyarakat tidak percaya atau kurang percaya dengan penegak hukum, sehingga timbul kecurigaan kita bahwa jangan-jangan editorial pagi ini ruang gelap itu terbukti di Nazarudin. Karena Nazarudin, kita yakin bahwa Nazarudin tidak mungkin berbuat sendiri. Ini ada mafia besar, mafia internasional yang grup yang dilakukan di Indonesia ini secara kelompok, sehingga Nazarudin yang dikorbankan atau Nazarudin kebetulan yang tertangkap gitu, yang belum tertangkap yang disebut-sebut Nazarudin, saya kira benar itu. Cuma ini perlu kekhawatiran kita bahwa apakah benar Nazarudin ini bisa selamat dengan baik ke Indonesia? Karena ya pengalaman kita banyak mafia, karena tentu mafia itu dengan beberapa cara dengan segala macam cara untuk menyelamatkan kelompoknya agar tidak tergelunggu dalam kasus itu. Itu terutama Demokrat, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Laude atas pendapat Anda dari Jakarta, Pak Laude. Dan kita ke Lampung, sudah ada Pak Zainal. Selamat pagi. Pagi, Metro. Ya, silakan Pak Zainal. Jadi gini, saya sependapat dengan Pak Laude dari Jakarta ya. Cuman kan gini, kita harus pertimbangkan gini.
Jadi kalau sekarang masyarakat banyak publik sudah tidak percaya dengan kasus Nazarudin, kita kan sudah punya pengalaman ini. Pengalaman contohnya kasus Senturi, terus Antasari, beberapa lagi ini kan tidak terungkap sampai sekarang. Karena ini nampaknya kalau memang kita telusuri nanti bisa dibuka betul-betul terang benderang dengan gelapnya Nazarudin ini. Nah ini akan siapa-siapa ini akan ketahuan. Karena dari sekarang sudah tampak. Apakah memang betul kata Nazarudin ini kan melibatkan orang partai politik, orang Demokrat ini. Nah jadi ini memang harus betul-betul kita cermati. Karena saya sudah ada curiga kan gini. Masalah paspor, apa mungkin paspor si Saripudin itu bisa di tangan dia, dicuri? Ini kan waduh, masa publik ini dibohongin, dibodohin. Wah ini nggak bener ini. Ini dari situ kita sudah punya tanda-tanda indikasi yang tidak baik. Ini. Makanya cepat kembali ke Nazarudin, kita buka dan ini nanti tolong TV Metro TV ini kalau sidangnya itu dari awal itu harus terbuka ke publik supaya tahu. Contohnya gini, pengalaman yang sudah dibuka aja masih ditutup-tutup, nggak tuntas. Nah ini pekerjaan kita sama-sama. Kalau nggak hancur Indonesia, memang sudah hancur kan gini. Apalagi kan gini, orang Demokrat memang gini. Zamannya Demokrat ini kan KPK itu kan gini, dapat disupport, mendapat ini besar. Ternyata pada zaman Demokrat inilah korupsi terbesar, korupsi yang sampai ke kabupaten. Baik Pak Zainal, terima kasih banyak atas pendapat Anda Pak Zainal. Mohon maaf harus kita potong, kita akan jeda dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.